Nah sebenarnya bisa nggak sini sih Kak kalau seandainya kita ngikutin dua program? Kalau kita benefit yang kita dapatkan dari Pertamina Foundation ini itu banyak. Karena kakak penganut agama Islam, terus idola kakak yang pertama itu Rasulullah SAW. Wih, banyak juga program exchange-nya. Lah, ini ada program exchange lah. Kayaknya bisa pergi ke luar negeri gitu. Lah, Lala. Iya, kenapa sih? Ya Allah, dari tadi manggilin heboh banget Kak Rafli. Kayaknya ngomongnya tadi halus-halus udah nggak heboh. Iya, heboh banget tau kan? Ini aku lagi fokus banget Emang nih apa sih? ngeliatin ini nih. Ngapa? Ada apa? Aku tuh lagi ngeliatin beasiswa Pertamina. Nah, sama. Raffi juga lagi ngeliatin program beasiswa, tapi exchange sih, nggak Pertamina. Program apaan lagi tuh? Lah, nggak tahu di UIR itu banyak program exchange buat luar negeri. Dan salah satunya ini kita bisa pergi ke Jerman, ada yang bisa pergi ke Kanada, dan yang baru-baru ada yang baru siap pergi ke Belanda dan juga ke Arab Saudi. Wih, keren banget nggak sih? Itu program apa Anda, Kak? Ini tuh program yang memang sudah disiapin buat mereka-mereka yang bakal nanti jadi pemimpin. Nama programnya itu International Youth Leader. Wih, Lala nggak pernah denger kan? Terus lah, si teman Rafli ini yang baru aja pergi ke Arab Saudi buat International Youth Leader ini, dia itu pemegang 2 beasiswa. Beasiswa buat pergi ke Arab Saudi dan juga beasiswa Pertamina yang Lala lagi liatin. Lala penasaran nggak? Tunggu. Berarti aku bisa dong ikut beasiswa ini sama beasiswa itu juga? Bisa, makanya Rafli cerita ke Lala. Lala mau lihat? Mau dengerin juga nggak tuh Sepertinya gimana menarik. ceritanya? Wih, kita Boleh nih. panggilin aja dianya ya. Oke, Langsung boleh. aja kita panggilin Kak Fadli, silakan Halo. masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia senior Rafli di Sipol. Nah sebelumnya kan apa-apa temennya Lala, kali ini temennya Rafli dong kali ya kan. Tapi kayaknya kita kenal deh, Kak. Emang dulu? Iya. Kayaknya. Kan Iya, aku banyak sepertinya. relasi. Ya begitulah ya bener. teman-teman. Emang dia si paling sok kenal aja sih sebenarnya. Nah ini dia lah namanya Kak Fadli yang baru aja ngikutin International Youth Leader. Benar. Wih, kemana kemarin Kak? Ke Saudi Arabia. Wih, Saudi Arabia. Kurang jauh apa tuh bos? Kurang jauh. Kurang jauh kurang apa, jauh Bos? nih teman-teman. Iya, yang belum pernah pergi ke Jawa, ayo angkat tangan ya di sini. Masih Masih banyak ternyata. saya udah pernah sih, walaupun belum pernah sih, Kak. Cuma saya Oh, iya? pernahin aja. Bawa saya ke Jawa dong atau ke Kalimantan gitu pengen jalan-jalan. Enggak sih, enggak usah jauh-jauh sih, Kak. Cukup mengitari Bali aja nggak sih? Widih, mengitari Bali. Mengitari Bali aja. Kita nggak muluk-muluk sih. Kita Widih. butuhnya refreshing ala Bali aja. Oke, kembali ke Kak Fadli nih, Kak Fadli. Aku denger-denger nih dari Kak Rafli tadi tuh sebelum ini dia heboh banget katanya Kak Fadli itu ngikutin sekaligus 2. Yang satu itu exchange student, sama satu lagi tuh beasiswa. Nah, menurut Kak Fadli itu susah nggak sih sebenarnya ngikutin yang langsung 2-2 kayak gitu? Pasti sibuk banget nggak sih itu, Kak? Sebenarnya sih tergantung kita pribadi ya. Bagaimana kita mengeksplor keilmuan kita itu melalui 2 bidang ini. Yang beasiswa itu kan ada beasiswa Pertamina Foundation. Pertamina Foundation ini salah satu beasiswa yang diberikan oleh PT Pertamina. PT Pertamina ini memiliki yayasan Pertamina sebagai mengcrop seluruh aspek sosial itu dalam bentuk pendidikan, yaitu menyalurkan dana CSR itu melalui Pertamina Foundation. Alhamdulillah UIR ini menjadi salah satu universitas yang bisa menerima program CSR pendidikannya ya. Benar. Wih, gitu Banget ya, lah. Wid, ya. Nah sebenarnya bisa nggak sini sih Kak kalau seandainya kita ngikutin 2 program. Nah karena kayak tadi Lala nggak percaya nih. Si Lala nih emang ngeyel aja bos, tidak pernah mengerti dan tidak pernah bisa dikasih tahu. Saya yang selalu disalahkan oleh Kak Rafli dan saya akan selalu bersabar teman-teman semua. Pemirsa di rumah paling tahu bagaimana episode-episode sebelumnya Lala yang selalu ngeyel. Oke, kita lanjut ya Kak Fadli. Oke, tadi kan tentang beasiswa Pertamina. Ya. Yang kedua itu
international leader ini kayak program Student Action gitu, Rafli sama Lala. Student Action ini kita ini juga sama-sama diseleksi terlebih dahulu, kayak Pertamina pada umumnya. Kalau Pertamina itu kita dapatkan informasi dari akun Instagram UIR gitu ya, atau media sosial yang UIR kelola gitu. Itu ada informasi misalnya dari BAK gitu. BAK mengeluarkan informasi tentang ada penerimaan ini, program penerimaan beasiswa Pertamina. Lalu kita harus submit ya. Giat ini mengapply beasiswa seperti itu dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Lalu kalau untuk Student Action itu tadi itu memang dialokasikan oleh International Youth Leader. Ini sebuah platform kepemimpinan ya, pelatihan untuk kepemimpinan pemuda yang ada di Indonesia, baik itu pelajar maupun mahasiswa. Sehingga kita bisa mengikuti dalam program ini ada Student Action, ada Leadership Camp, ada travel, halal and travel, dan itu semua bagus banget kalau kita pengen ikut di program Kak Fadli sendiri ya. Itu kan di Saudi Arabia, kayak mana di sana itu luar biasa banget. Kalau kita Arab-Arabkan tuh Al-Mamlakatus Saudiyah ya, ataupun chapter The Kingdom of Saudi Arabia yang ke-38 begitu. Tapi lah, kita kan baru aja nih penerimaan beasiswa Pertamina, bener kan? Dan kebetulan aku adalah salah satu orang yang gugur di sesi administrasi. Ya, Seleksi administrasi. Partner Rafli satu ini memang sedang berduka ria, Berduka cita. Tolong. Berduka cita. Udah berduka. Kalau dia itu baru aja gagal lolos nih Kak Fadli. Padahal tuh aku udah penuh semangat banget Kak. Aku tuh udah berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ini sebuah motivasi untuk membuat suatu gagasan baru untuk hidup aku. Tapi gagal sih. Tapi dia sayangnya gagal. Tapi sebenarnya beasiswa Pertamina ini tuh apa aja sih yang diakomodir dari Pertaminanya bagi mahasiswa yang dapat keterima nih? Kira-kira apa aja? Diterima ya? Iya, Nggak bener banget. dari administrasinya lagi. Oke, kalau yang udah diterima dari lembaga tadi, Pertamina Foundation ya, itu bakal dapat benefit yang sangat banyak, luar biasanya. Yang pertama, kalau segi anggaran, kita akan mendapatkan biaya. Kalau pengalaman pribadi kakak ya, kan kakak angkatan pertama perdana di UIR nih banget. Untuk Pertamina? Iya, Pertamina. Oke, beasiswa ada 9 teman kakak, kami 10 orang yang lulus seleksi dalam program Pertamina Foundation ini, alhamdulillah. Pada kalau kita benefit yang kita dapatkan dari Pertamina Foundation ini, itu banyak. Pertama, kalau dari segi anggaran tadi yang kakak bilang, itu SPP kita dapat itu 3. Kalau anggarannya sih dinominalkan ada 3 juta per bulan gitu ya. Kita memang terbuka aja ya, karena informasi ini penting banget ya buat teman-teman. Terus kalau untuk anggaran biaya hidup kita itu juga diakomodir oleh Pertamina termasuk per bulan. Berarti di dalamnya 500 per bulan gitu 500 ya. per bulan Satu semester itu mendapatkan 3 juta, berarti hampir. Insya Allah. Dan belum program-program yang lainnya seperti aksi sosial, capacity building, terus banyak pelatihan kepemimpinan juga dari mentor-mentor yang sangat luar biasa ketika kita lulus dari Pertamina Foundation ini. Begitu. Nih kebetulan Kak Fadli ini keterima di Pertamina Foundation tahun berapa nih? 2020, pas pandemi. Pandemi. Nah, benar. Biasanya kan kalau tadi dari cerita Kak Fadli dia ada program ya kan. Kalau program kita tentu pertemuan gitu ya kan, atau kita datang ke suatu lokasi, kita peningkatan kapasitas dan segala macamnya. Nah, selama kondisinya lagi pandemi itu gimana tuh? Gimana ya, kita harus gercep ya menggunakan teknologi informasi, apalagi sekarang ini kita generasi milenial, generasi Z, yang semua itu kapasitas di negara kita, kapabilitasnya itu harus disesuaikan dengan internet, jaringan yang gimana ya, sedikit informasi kita lihat di media, terutama di akun UIR atau BAK UIR. Kalau dari segi ini ya, segi apa tadi? Segi informasi ya. Informasi, kita kan ada tuh di bawah di linknya itu kita kalau dari kita ketik ulang apa sih syaratnya gitu ini bla 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 gitu, gercep teknologi informasi. Berarti harus melek. Sepertinya aku harus lebih melek teknologi lagi nih Kak. Harus benar. Aduh. Kadang-kadang informasi itu nggak cuman ada di Instagram, kadang ada by grup WA ya kan informasi. Iya benar, itu juga diakomodir dari fakultas ya. Iya, nanti benar, dari harusnya. dekan itu dilaporkan ke prodi dan disebarkan melalui grup-grup media. Benar. Bener, jujur ya Kak,
aku Ya. kemarin itu aja yang beasiswa Pertamina aku itu karena ngelihat dari postingan beasiswa Pertaminanya langsung dari Instagramnya itu. Baru tahu gitu, nggak yang dari mulut ke mulut, bener-bener tahu sendiri aja. Jadi tuh nggak banyak yang tahu tentang beasiswa itu gitu loh. Makanya itu tuh aku tadi bilang kita harus lebih melek lagi nih teknologi Melek, iya, teman-teman benar-benar. gitu. Nah, kebetulan karena Lala adalah seseorang yang gagal akan beasiswa ini gitu kan. Oke. Kan Lala tuh persyaratannya itu harus membuat esai sesuai tema yang dikasihin dari Pertamina. beasiswanya. Iya, Yes. benar. Yes. Ya. Boleh nggak nih Kak? Kasih saran-saran nih, mungkin aku bakal ikut lagi di tahun selanjutnya. Gimana mungkin membuat esai yang baik gitu loh, agar Sesuaikan. mungkin bisa gas meluncur masuk gitu loh. Oke, kalau masalah esai itu karya tulis ya. Memang hasil pemikiran kita itu dituangkan dalam tulisan kita. Tapi ingat poin-poin penting Pertamina, dari beasiswa Pertamina itu apa, terus temanya apa, terus keilmuan yang kita geluti pada saat ini, misalnya Lala geluti di prodi mana gitu. Ya, dia, Kajiannya komunikasi dari nih misalnya gitu misal ya. komunikasi. Dari komunikasi itu semester 1 sampai saat ini Lala semester berapa itu Lala mempelajari hal-hal apa di dalam komunikasi. Dapat teori apa dari sana, lalu dikembangkan dalam karya tulis kita sehingga pemikiran kita tersalurkan di situ. Dan Lala jangan lupa harus ada inovasi di dalam karya tulis kita sehingga para reviewer dari karya tulis kita itu mereka akan membaca, ini bener ini. Ya, dari judul mereka sudah bisa membaca, bagus banget deh judulnya, kita terima. Nanti nilai Lala itu sangat bagus di karya tulis. Dan masih banyak sih administrasi yang lainnya. Cuman karya tulis ini memiliki nilai lebih dari yang lain gitu. Berarti karya tulis itu core substantif banget nih kalau kita lagi pengen daftar beasiswa, terutama Pertamina Foundation ini ya. Iya benar. Nah, Kak Fadli ini sudah lolos Pertamina Foundation di tahun 2020. Dan di tahun 2021 lanjut lagi keterima di International Youth Leadership yang tadi. Bener banget kan? Iya, Wih, bener, Rafli. berarti double dong nih. Nah, boleh diceritain lagi nggak nih yang paling Pasti ada dong masa-masa yang kayak aduh pegel nih, capek karena gitu kan loh. sekaligus nih langsung sat-set gitu loh. Iya, Mas Gimana Al. nih Yang ngikutin pengalamannya? itu ya, Yes. dari YL ya. Sebenarnya tergantung kita, kembali ke individu kita pribadi lagi. Kalau kita ngikutin program kayak IEL ini, gimana sih Kak caranya kita bisa mengeksplor kemampuan kita itu di beasiswa Pertamina kita masuk gitu, di IEL program yang lain kita masuk. Salah satunya kuncinya adalah selalu melihat fenomena yang ada di dalam teknologi itu, salah satu ya. Terus kita informasi yang kita ketahui itu gimana kita bisa menghandle-nya. Lalu dalam International Leader itu kan program ya. Tadi bagaimana kita bisa mengikuti program itu? Iya. Ya benar ya. Iya, benar banget. Sehingga bisa double, Iya. double Iya, ya, benar, double benar, ya. benar. Sehingga kita mampu mengakomodir dua ini, kita harus time management. Oke. Pengaturan waktu kita bagus dalam sistem individu kita. Oke. Yes. Dan waktu kita di akademik juga bagus. Oke. Akademik jangan ditinggalkan. Keseimbangan Akademik, ya, berarti keseimbangan, ya. berkesinambungan. Yang paling wajib akademik terlebih dahulu, baru di program ini. Berarti kita harus bisa set skala prioritas ya, yang paling penting ya atas kira-kira. sampai ke bawah gitu. Iya. Nah, kemarin tuh Raffi tuh lagi seneng banget nih cari-cari masalah program beasiswa, apalagi yang bisa pergi ke luar negeri kan. Rafli aja jarang banget nih pergi ke Jawa, nggak pernah pergi ke Jawa. Kan apalagi pengen ke luar negeri kan, siapa tahu pergi ke Jepang ya kan. Ketemu Naruto, asik banget boy, ketemu Naruto. Siapa tahu Sasuke kan. juga ya. Atau pergi ke Australia gitu. Tunggu, Naruto di Jepang. Naruto di Jepang, Mas. Oh. Nggak pernah nonton kan nih. Naruto Mohon maaf, Shippuden. saya nontonnya Teletubbies, say. Nah, Aduh. kalau kemarin kan kita ada nih salah satu mahasiswa dari UIR juga yang pergi ke Jerman ya kan di program AAD, iya. Kak Naura, Kak Naura, dan juga iya, sama Bang Randy. Randy. Iya Yes, kan. bener banget. Dia cerita kalau seandainya di Jerman itu tuh dia ngalamin cukup banyak Culture shock. Ya kan. Kira-kira kalau seandainya di negara yang notabene masih di kontinental yang sama dengan kita nih, Asia, ya kan, apakah kesenjangan itu sangat berbeda sama dengan yang ada di Jerman atau gimana gitu di Arab Saudi? Mungkin kakak lebih nyaman tinggal di Arab Saudi. Iya benar. Kalau itunya memang benar. Dugaan saya benar teman-teman.
Karena saya membayangkan Kalau- tinggal di tanah suci. Oh, Masya Masya Allah. Allah, indah banget di sana. Memang Di tanah suci kita bisa umroh tiap hari. bisa dong. Serius tentunya. Bisa? Bisa. Enggak, Boleh serius nih Kak. bertanya nih, Iya, serius. serius nanya nih Kak. Bisa. Bisa. Kalau umroh kan ibadah sunnah. Oh yang gitu. wajib. Berarti bisa ya. Haji itu baru sekali Ada setahun. jadwalnya ya. Ceritain dong Kak, awal-awal gitu, awal datang tuh ke Arab Saudi itu gimana sih? Nah, Mungkin iya, ada iya. kayak, aduh, gua nggak bisa bahasa ini nih, bahasa Arab. Gimana ya mau gitu. beli-beli ini? Gak gitu-gitu. bisa bahasa Arab. Emang bisa? Si paling sok tahu. Emang Kasih bisa? paham. Coba dulu nih Kak Fadli kenalin dirinya pakai bahasa Arab. Masya Allah. Oke guys, kita coba ya guys. Kita juga belajar ya, Kak Fadli juga nggak sepenuhnya mampu. Iya, iya, Masih nggak banyak apa-apa. yang nggak Oke. mampu. Cuman kita nggak ada menunda-nunda waktu belajar. Setiap kita itu harus belajar, belajar, dan belajar. Karena itu kewajiban kita ya. Yes, benar. Dan terutama bahasa asing. Iya. Iya, benar. Kita coba dulu. Kayak gini, perkenalan misalnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istafdahu li an u'arrifakum jami'an. Ismi Fadli Hanif Nasution. Ana min Madinatul Pekanbaru Ar-Riwaiyah. Ana talibun fil Jami'atil Islamiyah Ar-Riyawiyah. Misalnya gitu. Artinya? namanya. Artinya ada di captionnya guys ya buat Ya Allah. abang produser dan juga abang editor. Tolong Tolong Pak ditambahin. produser, bener. saya angkat tangan ini saya nggak ada yang saya tahu nih artinya. Oh, Nah, gini. ngomong-ngomong tadi udah kita diajarin nih bahasa Arab nih kan, walaupun saya nggak ngerti, saya sih kayaknya nggak ngerti, temen partner saya paham-paham aja. Perhatikan lagi nih. Nah, Kak Fadli tuh kenapa sih bisa sejatuh cinta itu sama Saudi Arabia? Pertama ya, menurut kakak ya, karena mohon maaf, ini kakak bukan menyalahin seluruh agama ya, karena kakak penganut agama Islam. Terus idola kakak yang pertama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. Allah, tabarakallah. Karena dalam Islam itu kita nih, misalnya Universitas Islam Riau, di tengahnya ada kalimat Islam. Yes. Islam itu siapa sih yang bawa gitu? Terus kenapa sih syarat masuk Islam tuh apa sih gitu? Maka harus ada syahadat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu setelah kalimat Allah itu ada gandengan Nabi Muhammad. Iya, benar Bang. Maka siapa sih yang dicintai setelah Allah? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kakak pertama ngapa cinta Arab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Arab. Yang kedua, Arab itu salah satu kota yang dijamin ada Iya, keistimewaan di dalamnya. Nih Rafli jadi ketawa tuh bukan gimana, Rafli tuh malu sama diri sendiri. Sekitar 3 menit yang lalu sampaikan ke Jepang ketemu Naruto. Maaf ya buat teman-teman di rumah. Teman-teman terlihat Insya kan Allah. siapa di sini yang lebih agamis. Insya Allah di masa yang akan datang akan memperbaiki diri menjadi Amin, pribadi sama-sama yang berubah lebih untuk baik. menjadi lebih baik Ya, tentunya. benar. Berprogres ya Kak ya. Emang Iya. sebenarnya program-program begini tuh untuk menyadarkan teman-teman di luar. Sejujurnya termasuk kami iya sebenarnya. teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tadi udah jatuh cinta nih sama Arab, pasti dong kalau jatuh cinta itu ibarat kita sama pasangan deh. Kita tuh sering banget tuh kayak kita kesini yuk yang, iya misalnya gitu. asik. Iya, Pasti benar. sering banget nih kakak tuh ngelakuin kegiatan-kegiatan yang membuat kakak semakin jatuh cinta sama Saudi Arabia. Detik banget Saudi ya. Arabia. Dari Islami ke pacar. Kita kan repot, misal ya teman-teman ya, Wah, misal. tapi Ya boleh udah juga deh, saya salah lagi. Di Arab itu ada apa aja nih di Arab Saudi yang memorable banget lah. Sehingga kakak jatuh cinta banget. Iya. Ya. Yes, bener. Yang pertama tadi kakak sebutin tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat ini bagaimana lihat kita sendiri, universitas kita itu visinya apa, misinya apa. Lalu Universitas Islam Riau itu tahun 2041 apa visinya? Menjadi Universitas Islam yang berkelas dunia berkelas berbasis iman dan takwa. Benar. Sumber Islam itu Saudi ya. Cuman mayoritas Islam itu gini. Yang kedua itu mayoritas Islam terbesar di dunia itu menurut riset pewresearchcenter.com itu ada data di sana. Dalam kalau ingin meliti ya, di dalamnya itu ada mayoritas terbesar adalah Indonesia, penduduk Islam mayoritas terbanyak. Dan yang tempat keislaman pertama itu Saudi Arabia. Jatuh cintanya lagi kenapa? Yang pertama nilai ibadah di sana sangat komplit. Lalu di sana kita bisa dapat dunia, bisa dapat akhirat. Kenapa begitu? Karena di sana banyak banget hal-hal yang tidak kita bisa lihat di Indonesia, kita bisa lihat di Arab Saudi. Kenapa begitu?
Karena setiap penduduk Muslim, Iya. kan kita Muslim ini besar ya Yes. di dunia ini, di dunia itu Muslim terbesar, Muslim agama terbanyak. Tapi menurut data Kristen agama yang terbanyak. Cuman Islam nomor 2. Kenapa begitu? Di Saudi itu semua negara dirangkul, bayangin. Mau di Amerika, mau di Afrika, mau di Yaman, mau di Sudan, mau di Afghanistan, mau di Bangladesh. Kakak Dimanapun itu ya. dijumpain di sana, bayangin. Cuman kita ketika ada di sana, kakak ngomong nih sama orang Maroko, bahasanya nyatuinnya apa? Bahasa Arab. Terus jumpa lagi nih sama orang Mesir. Iya. Bahasanya apa? Bahasa Arab. Lalu jumpa lagi memang orang Arab, dia bahasa Arab gitu ya. Kenapa bahasa Arab sih? Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan bahasa penduduk surga. Itu rupanya kuncinya. Kayaknya Bener. Lala abis ini info les bahasa Arab secepatnya dalam 24 jam. Oh. Rafli nanti Enggak, ini maksud Lala tuh les bahasa Arab buat ke sono, bukan buat menyusul Kak Fadli. Modus dikit. Ya, Rafli. ya, tapi sebenarnya kan Anas. sepenting-pentingnya, seseru-serunya kita program ke luar negeri itu adalah kegiatannya. Oh, kegiatan, kita benar. harus tahu juga nih, teman-teman di rumah pasti pengen tahu. Sebenarnya kegiatannya apa? Bener banget nggak sih lah? Benar. Ya, untuk kegiatan. Baik, kalau kakak kemarin kan itu dikelola oleh International Leader ya, Iya. platform ya, memang didukung penuh. Itu kakak dimentori oleh langsung direktur program. Alhamdulillahnya banget, itu kakak langsung di kegiatan itu dimentori oleh leadernya langsung, itu direktur daripada International Leader itu. Satu direktur yang bawahinya itu semuanya ya. 8 orang, Hah? 1:8 ya. Itu kegiatan di sana banyak banget. Ketika kita jumpa pertama itu di KJR Jeddah. Ya. Oh, Bagaimana kita di sana melakukan kontribusi pertama platform Maaf Cakap itu kan platformnya besar juga ya, International Leader. Pertama instansi swasta yang bisa masuk di KJR Jeddah itu adalah International Leader ini. Program International Leader ini. Biasanya di KJR Jeddah itu menurut staf ahli yang ada di sana. Kakak kan juga masuk nih di dalam ruangan khusus. Ketika di sana itu ada kegiatan. Kita mempresentasikan hasil diskusi kita semua sebagai pemuda nih yang bakal melanjutin estafet SDGs yang ke depan itu ya. Lalu bagaimana sih di dalam kegiatan itu banyak hal bisa mempresentasikan hasil diskusi kita ketika selama kegiatan. Di KJR Jeddah kita mendapatkan transparansi bentuk-bentuk kegiatan di luar negeri, bagaimana hubungan antara luar negeri, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan lain kementerian semua itu, karena kakak di jurusan ilmu pemerintahan ya. Pas banget ya sebenarnya. Pas banget sih di sana itu bagaimana kita di imigrasi ini bla bla bla, masyarakat kita banyak juga di sana. Wah, luar biasa banget. Dan kegiatan setelah itu kita ada nanti tour. Wih, ini yang mengasihkan itu. Kita lihat itu bagaimana bis yang luar biasanya dalam kegiatan itu kan. Setelah travel, kalau kegiatannya kita lanjut aja. Misalnya bis, lanjut kita ke program selanjutnya. Setelah kita ada diskusi-diskusi ringan masalah tentang KJR Jeddah, hal-hal kemahasiswaan, kita dilakukan riset market. Riset market ini seperti kita meriset pasar-pasar tradisional maupun internasional, ataupun istilahnya itu pasar klasik. Pasar apa sih kalau pasar-pasar yang di Indonesia itu tradisional ya. Yes, bener. Terus ada juga pasar modern. Kayak kita itu kalau pasar modern di Indonesia itu kayak mall ya. Kalau pasar tradisional pasar kaget lah di Pekanbaru ya. Iya, benar pasar kaget. Kalau pasar kaget Pasar ya. kaget, pasar putih. Bener ya. Iya, benar ada nggak? Kalau Bener banget, Bos. Kalau di sana itu di riset juga pasarnya, mulai pasar kecil sampai pasar yang modern sampai pasar elit. Tapi risetnya ini gimana nih? Maksudnya Risetnya, ya kegiatannya. Kesenjangannya atau gimana, atau produknya atau gimana sih? Semua. Pertama, di negara Saudi itu keuangannya apa? Mata uang kursnya itu rial. Iya. Real. Kita di Indonesia Rupiah. Sehingga kita harus merubah mata uang kita dulu. Bayangin 1 rial misalnya itu lebih kurang 4.000 rupiah ya. Ya, konversi sekarang ya. Kurang lebih segitu ya pokoknya. Iya, lebih segitu lah Lebih ya, segitu. di kurs ya. Sehingga kita harus pandai-pandai nih kalau kita megang Gopek atau Goceng, kita berapa ya di Ya, Indonesia 5.000 sendiri gitu ya. kan. Kita berapa ribu gitu ya. Itu kita harus bisa bandingin harga di situ. Untuk pembelian misalnya Lala nih pengen beli es krim, enak banget nih es krim orang Arab ini gitu kan. Wede. Kayak warna-warni gitu, kayak pelangi-pelangi.
naksir nih sama es krim yang bapak-bapak Arab Badui gitu misalnya ya. Ada pembelian ininya es krimnya. Kurs uang realnya Lala tuh harus pandai mengelolanya. Misalnya Lala diberikan jatah 300 rial. Dalam penggunaan riset market misalnya sekian harus keluar anggarannya. Nanti bagaimana Lala setelah membeli misalnya beli es krim. Es krim misalnya harganya 10 rial. Kalau di Indonesia sudah berapa tuh? 10 rial kali 4, 40 ribu. 40 ribu. Bayangin. 40 ribuan. Kita di sini ya luar biasa ya ada berapa beli es krim ya? Gitu. 5 ribuan biasanya kita belinya. Banyak dong kita bisa buat kakak. Dan dan itu di sana dapatnya cuma satu es krim gitu. Ya benar. Wow. Itu gimana? Pola pikir Lala sama Rafli berubah nggak ketika kita lihat Iya itu sih es krim? Kak, karena kita sebagai orang Indonesia tuh membandingkan kan. Membandingkan ya. Karena benar. kalau di Indo dapetnya banyak nih, ini kok dapetnya segini doang dengan harga segitu gitu loh. Berarti Rafli sama Lala ada berubah pola pikir keuangan nggak di situ? Iya, benar. Benar. Satu, itu di pasar tradisional. Belum lagi barang-barang lain. Misalnya Lala nih pengen beli mukena yang ada di pasar tradisional itu biasanya lebih murah gitu ya. Ketimbang yang di pasar modern. Kalau pasar modern misalnya Rafli pengen beli parfum nih. Parfumnya ini wangi banget ditawarin orang Arab. Kakak dulu ketika riset market tuh Jokowi gitu ya. Oh iya, bener-bener apa Jokowi gitu. Ada apa dengan Jokowi? Iya, Jokowi Indonesia, Syahrini kayak gitu-gitu. benar. Kok mereka tahu artis ketimbang yang public figure yang keagamaan sih gitu ya. Ketika beli parfum misalnya Rafli kan. Jokowi, anta min Indonesia? Artinya di bawah ya translate-nya. Katanya kamu dari orang Indonesia bener ya katanya. Terus beli parfum dalam kegiatan itu, misalnya Rafli beli parfum harganya sekian rial. Nanti dibandingkan lagi dengan harga kurs yang ada di Indonesia. Misalnya Rafli sebagai misalnya pengen nih menjalin ekonomi, berbisnis sukses ya, entrepreneur. Misalnya Rafli, aku ngembangin di bidang ini parfum deh, jual parfum. Racikan Indonesia, gua iniin ke luar negeri gitu misalnya. Berarti gue banyak banget sih dapat benefit dari situ gitu kan. Misalnya itu merubah pola pikir kita riset market. Itu salah satu contoh ya. Banyak sih kalau diceritain bla 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 bla. Udah banyak banget berarti ya kayak perjalanan di sana yang tentunya sekarang tuh memorable banget ya untuk diinget tuh kayak wah. Pasar modern itu Grand Zamzam kalau nggak salah. Nah, nih Kak, kita udah berbincang-bincang hangat yang Sudah banyak banget nih banyak banget informasi yang bisa kita dapetin. Gimana kalau kita sekarang main game? Ya, Bapak belakang layar. Pak produser sudah ketawa ke TV di belakang nih. Udah Perasaan sudah nih tidak enak. main game. Terakhir kali lah Jadi ini kita main main game game. gimana lagi nih Pak? Iya enggak sih lah. Oh, sama. Terakhir kali kita main game. Enggak, ini please kali ini Iyalah. tolong dong pertanyaannya. Pak Prod tolong dong. Nih, Lala ambil. Host. Oke. Oke. Oh ya, siap ya Kak Fadli. Jadi kita sistemnya simple aja. Nanti Simple ada aja. pertanyaan dari host untuk narasumber. Nanti narasumber nanya ke diri sendiri. Enggak ya? Nanya ke diri Nanya sendiri, ke Rafli. Bisa dong, nggak bisa say. Enggak, masalah pertanyaannya tuh aneh-aneh aja gitu. Nah, ini benar. Kakak tuh ini kita agak algoritma sedikit ya. Iya benar nggak apa-apa. Iya, agak algoritma sedikit nih, pemikirannya agak mendalam. Si paling algoritma guys. Oke, kita bacain aja pertanyaannya. Iya, siap. Sobat Bumi merupakan apresiasi kepada mahasiswa berprestasi secara akademik, Benar. aktif dalam organisasi atau kegiatan sosial kemasyarakatan, Benar. serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Iya. Nah, Sobat Bumi ini merupakan salah satu program beasiswa dari Pertamina Foundation. tangan dulu dong. Saya tidak mungkin tahu teman-teman. Saya pun bingung ini tadi jawabannya apa, langsung dijawab aja nih sama Kak Fadlinya. Pak produser nih. Pak produser kita nggak mau kalah nih Iya Pak dong. produser. Kasih paham. Kasih mana pertanyaan buat kita. Kasih paham. Narasumber host ya. Oke. Bisa diambil. Oke. Ini mah kita gampang ini bisa. Pertanyaan buat Lala. Kok Gua saya? Rafli. Nggak bisa. Aduh. Kemarin kan aku duluan berarti. Oh, sekarang Rafli gantian, dong. Rafli. Iya. Boleh. Dua-dua enggak? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, siap-siap ya Lala sama Rafli. Ini kakak kasih pertanyaan nih. Dengerin dan simak baik-baik pertanyaan ini gitu ya. Aduh Bapak, Kayak nggak lagi tolong. saya sekolah, Bos. Kita perlu minta restu nggak sih sama orang tua dulu? Dua-dua. Bisa sih. Kita Bisa. telepon dulu. Iya, Agak kelamaan. boleh. Yes, oke lanjut.
Oke, dengerin baik-baik ya. Arab Saudi merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Benar. Pertanyaannya, Bener. Iya kan? berapa harga minyak goreng sekarang? Kali ini kita sudah jawab. Kemarin keliling Pekanbaru bos nyari minyak, masa iya saya nggak Aku tahu. bisa tahu. Silakan lah, kasih tahu sekarang. Kalau aku karena aku biasa beli yang satu merek itu yang aku itu belinya di harga 40-an untuk per kilo per liter sih sebutannya. Per liter. Per liternya. Iya. Berapa? 40-an. 40-an ribu Iya. per Sekarang liternya. ya teman-teman per liternya. Oh iya. Iya. Wir ada ini, wir oil. Gak ada. Ada wiro ya. Gak ada. Gak ada. Oh Iya. besok Besok, ada besok. wir oil. Soon. Ya As soon kemarin as kan possible. sudah ada Wira. Wira. Iya Wira. kan? Tapi wir oil. Wiro ya. Selalu aja kalian teman-teman di rumah Ya, ya, Bapak. kan. Tolong ya Bapak ya. Nah, Tolong. lanjut. Kayaknya kita sudah selesai main games ya kan? Belum. Oh, Kita Belum masih ya? lanjut. Kita harus lanjut terus nih, teman-teman. udah ngapa guys? Masa ya ada pertanyaan? Udah gampang guys, takut ditanyain lagi nih guys. Nah, Oke, kita ke sama ya. Yes. Satu Pak, sama, benar, Pak. baik. Enggak, bisa. Pertanyaan Ini pertama pertanyaan doang dari- nih kami enak nih. Terakhir nih. Oke, Bu. terakhir ya. Aduh. Ini pertanyaan dari Gantian dong. Lu mulu. Lihat dulu. Nih. Oke, siap. Nggak bisa jawab pasti nih. Ah, Nggak bisa. sebutkan salah satu program student exchange atau leadership camp yang ada di Universitas Islam. Pak, Pak. Ini untuk siapa? Untuk Kakak ya? ya. Kak Fadli. IISMA dari pemerintah. Terus ada juga international leader. Masih banyak sih. Di UIR tuh banyak banget sudah nya. Gabung. Ya ya udah deh 21 Ya, deh ya, Kak. ya. 21 deh. Emang- Nggak apa-apa. Kita ikhlas Kak Fadli Memang menang. banyak aja sih, kami ya pasti tahu dong kalau kami dikasih pertanyaannya yang susah-susah. Itu ya. Oke, Penentu. 21. Udah sih enggak? Enggak sih. enak aja. Udah nggak enak hati kita. Oke. Teman-teman udah lihat di episode 3 kan? Kita ujung-ujungnya kalah. Enggak ada mungkin kami bisa menang. Oke, bisa menang, bisa menang. Dengerin ya. Oke. Universitas Islam Riau memiliki beberapa program beasiswa. Pertanyaannya, berapa luas tanah Universitas Islam Apa-apaan Riau? ya Allah ya Robbi, saya masih mau bisa istighfar astagfirullahaladzim ya Allah. Ayo, Rafli, Lala. Astagfirullahaladzim. Ayo, Bentar ayo. ya, ini Lala perkiraan aja nih, perkiraan aja nih guys. Oke. Kalau dari ujung ke ujung itu kan Ih, dia masih usaha lagi jawab. 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar ya kali bikin apa? Bikin kebun sayur 2 hektar. Ya mana tahu diempet-empetin begitu. Berapa? Ayo. Ayo. Berhektar-hektar. Oh, tahu. Ini serius tahu. 14 hektar kan? Salah. Salah lagi. Salah ya. Salah. Jawabannya Berapa? 42 hektar. Kok gede banget? Gede ya. Gede tuh. Ini kalau yang mau daftar juga masih nampung nih kayaknya 42 hektar ya kali kita kesempitan. Masih luas nih untuk nampung teman-teman Iya. semuanya. Ya, join Terima kasih, WIR. Pak Produser sangat-sangat bermanfaat ya untuk Iya. teman-teman. Wah, edukasi Waduh. banget ini bagian. Next ini. episode kita harus menyiapkan. Kayak kita harus pengetahuan lebih besar lagi. Oke teman-teman, kayaknya kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih banget buat Kak Fadli yang Iya, udah nyempetin benar. waktunya untuk ngasih kita berbagai macam motivasi yang mungkin tentunya teman-teman ada yang mau ambil beasiswa juga. Benar. Buat temen di rumah nih, buat teman-teman jangan lupa bisa kepoin mungkin Instagramnya Kak Fadli. Kak Fadli di bawah sini. Iya, di bawah sini nanti bakalan Yes. ada ya. Kerjaan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat Kak Fadli Nah, yang sudah Rafli. hadir di Bilik Lah. Marpoyan. Jangan kapok, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Yes. Amin ya benar. rabbal Dan alamin. buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk saksikan terus Bilik Marpoyan tentunya ada di channel kesayangan kita yaitu UIR Official. Official. Dan jangan lupa klik tombol like dan juga apa Lala? Klik tombol subscribe dan jangan lupa tinggalin komen terbaik kalian di bawah ini. Mungkin ada tamu-tamu yang pengen kalian Nah, adain di Bilik Marpoyan kita tercinta ini ya, kami Kak tentu Fadli. siap menampung ya Kak. Yes, benar banget. Oke, thank you Benar. sekali buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Terima Terima kasih kasih. and see you next Next time. time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.